aku Coyote Peterson. Dan aku akan digigit oleh kelabang gurun raksasa. Ini dia. Ya ampun, ini lebih buruk daripada semut peluru. Sudah tidak heran lagi kalau aku tidak asing dengan rasa sakit. Karena selama 2 tahun terakhir, aku mungkin telah menerima lebih banyak gigitan, terkaman, capitan, dan sengatan dibandingkan dengan manusia lain. Beberapa orang mengatakan bahwa aku benar-benar gila. Sementara yang lain menyebut aku sebagai seseorang yang pemberani. Tapi, aku menggambarkan diriku sebagai pendidik yang bersemangat, yang telah menjalani banyak eksperimen liar, supaya kita semua dapat belajar tentang hewan dan bisa mengambil pelajaran dari ketidaknyamananku. Dan rasa hormat terhadap makhluk-makhluk yang sering disalahpahami ini. Jadi meskipun aku mungkin sedikit gila, aku tentu saja tidak sepenuhnya tanpa rasa takut. Dan sudah aku jelaskan bahwa hanya ada 2 makhluk di planet ini yang membuat kulitku merinding. Yang pertama, dikenal dengan julukan buruk sebagai penggigit jari kaki. Secara ilmiah, makhluk yang tampak seperti alien ini disebut serangga air raksasa. Dan gigitannya yang dilakukan dengan rostrum seperti jarum sangatlah menyakitkan. Sejak pertama kali kami menampilkan serangga ini beberapa tahun yang lalu, Coyote Pack telah meminta episode ketika digigit dan kondisi setelahnya. Jadi, kuhadapi ketakutanku, menangkap salah satu raksasa ini dengan aman, dan kemudian secara dramatis membiarkannya menggigit jari kakiku. Itu adalah rasa sakit yang tidak akan pernah kulupakan. Sebuah ketakutan yang aku taklukkan dengan bangga demi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ketakutan nomor 2ku tidak memerlukan pengenalan yang rumit. Kamu sudah tahu apa itu. Dan ya, aku akan digigit oleh kelabang gurun raksasa. Pemangsa yang rakus ini kadang-kadang dapat ditemui saat menjelajahi gurun di barat daya. Dan apakah kamu menemukannya di bawah sinar matahari saat ia menghilang di dalam liang? Atau kamu sedang menyaksikannya berburu di kegelapan malam? Dan reaksi kebanyakan orang biasanya sama. Berteriak, lari ke arah yang berlawanan, dan kemudian secara mental mencoba memahami apa yang baru saja dilihat matamu. Raksasa, berkaki banyak, taring berbisa yang menakutkan, yang hanya bisa muncul dalam mimpi buruk yang paling menakutkan. Tapi, ini bukan mimpi buruk, dan tentu saja bukan hasil imajinasi belaka. Faktanya, hewan ini benar-benar nyata. Dan bagiku, momen yang telah kalian semua tunggu-tunggu sudah semakin dekat. Kelabang! Wow, lihat ini. Di mana? Kelabang gurun raksasa di sini, di samping semak-semak ini. Mana? Wow, lihat itu. Tunggu sebentar, kami coba bawa ke situ buat kalian. Ambil pakai ini. Hati-hati. Ya ampun, dia bergerak. Tolong ambilkan Tupperware-nya. Mark, tolong ambil wadahnya di belakang. Coba pakai topimu. Oh, tidak bisa. Dapat? Tidak, dia cepat sekali. Aku tidak bisa mengambilnya. Cepat. Udah aku tahan. Oh, itu dia. Oh, dia keluar. Wah, bagus. Kamu dapat? Wah, itu adalah kelabang yang besar. Ini membuatku sangat-sangat berdebar. Gigitan dari makhluk ini salah satu yang paling menyakitkan di sini, di barat daya sini.
Kalau ada makhluk yang membuat jantungku berpacu, itu adalah kelabang gurun raksasa. Wow, ini juga sangat besar. Kamu lihat dari dalam kontainer ini? Ini terbesar yang pernah kulihat. Ukuran yang bagus, mungkin. Wow, kamu sedang melihat mimpi buruk yang hidup di depan matamu. Lihat makhluk itu. Itu menyeramkan, bro. Ya ampun. Aku tidak bisa bilang berapa banyak orang yang minta aku untuk digigit makhluk ini. Pokoknya banyak deh. Banyak sekali orang-orang yang pengen melihat aku digigit hewan ini. Kamu terlihat cemas. Aku pun jadi gugup. Ya, aku nggak akan melakukannya di malam hari yang gelap ini. Mungkin aku pertimbangkan lagi setelah tidur. Dan mungkin besok di bawah sinar matahari kita akan mencobanya. Tapi untuk saat ini aku pikir tidak. Tidak sama sekali. Tapi aku harus mengakui, sebagian diriku penasaran. Tapi sebagian diriku merasa sangat takut. Kamu gak setuju ya? Ya, aku tidak merasa nyaman untuk sekarang. Ini mungkin Kebablasan? sedikit kebablasan. Oke, gini aja. Sudah pasti kita bisa menyimpan ini semalaman. Skenario terburuknya kita bisa buat episode lain dengan makhluk ini besok. Lihat anatominya di bawah sinar matahari. Lalu kita akan mulai kalau semua sudah siap. Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Oke, kita simpan dulu aja lalu kita cari lagi yang lain. Huhuhu. Ini pasti akan jadi penutup malam yang luar biasa. Mantap, bro. Ini gila. Ketika mereka bilang kelabang gurun raksasa, mereka tidak bercanda. Coba kalian lihat ukuran Myriapoda itu. Wow. Ternyata lebih menakutkan di siang hari daripada di malam hari. Nah, semalam kita menangkap hewan ini terus kita bilang tahan dulu. Kita istirahat dulu. Coba aku pikir lagi apa aku mau digigit oleh hewan ini. Disinilah kita, masih jam 7 pagi. Kalian tahu apa yang akan terjadi? Oke guys, aku akan lakukan ini. Aku akan digigit oleh kelabang gurun raksasa sehingga aku dapat menjelaskan kepadamu betapa menyakitkan gigitan makhluk ini sebenarnya. Nah, sebelum kita akan memulai gigitannya, pertama-tama kita akan melihat anatomi dari hewan ini. Karena hewan ini itu seperti desain yang sempurna untuk segala sesuatu yang menyeramkan. Nah, ini Arthropoda, seperti semua serangga dan arachnida, tetapi secara teknis ini adalah Myriapoda yang juga berkerabat dengan kelabang. Dan kelabang gurun raksasa ini adalah yang terbesar di Amerika Serikat. Ini adalah makhluk yang jarang kamu temui karena mereka benar-benar nokturnal. Nah, sangat sulit untuk duduk di belakang wadah ini dan melihat makhluk ini. Maksudku, kamu dapat mendengar kaki-kakinya yang kecil menggaruk bagian dalam kapsul ini. Wow. Mark, apa kamu pernah melihat makhluk yang lebih mengerikan daripada ini? Tidak, dan aku tahu ini adalah sesuatu yang tidak kamu nantikan. Ya, orang penasaran apa ada yang membuat Coyote Peterson takut. Aku melompat ke buaya, aku melompat ke rawa-rawa untuk menangkap kura-kura penjepit, Black Widow, dan laba-laba penenun bola emas. Tetapi kelabang, sejak aku masih kecil, untuk beberapa alasan aku selalu seperti, aku tidak ingin mendekati benda itu. Karena kakinya yang begitu banyak dan memiliki pengait-pengait kecil. Jadi ketika mereka meraih sesuatu, mereka akan berpegangan. Dan ketika mereka menggigit, taring-taring itu bergerak ke bawah dan bertahan. Jadi dia tidak menggigit dan lari tapi menggigit dan bertahan. Iya, kamu tahu ketika aku tersengat sesuatu di masa lalu, aku memegangnya dengan pinset entomologi dan ketika aku melakukannya, aku melepaskannya. Tapi dalam kasus ini, Myriapod ini mampu memegangku dan menggigitku lebih dari 1 kali. Baiklah. Mari kita lakukan sekarang, karena aku tahu kalian ingin melihatnya lebih jelas. Aku akan mengeluarkannya dari wadah plastik ini sehingga kita bisa melihat dengan jelas segmentasi tubuhnya dan kait kecil di kakinya. Siap? Oke, ayo kita mulai. Oke, untuk melakukannya, aku akan mulai dengan... Aku harus menjepit kepalanya dulu. Oh, astaga, lihat kamu lihat itu. seberapa cepat? Nah, Coyote, aku pernah mendengar ini disebut citah gurun. Ya, itu karena mereka cepat dan mematikan. Coba lihat apakah aku benar-benar bisa. Aduh, Kamu butuh pinset besar. sepertinya tidak ada jalan lain.
Itu adalah pegangan yang keras jika aku melihatnya. Au, 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 au. Dia gigit. Tidak, tapi masing-masing dari ruas kaki kecil ini terasa sangat tajam. Lihat badannya ini. Wow, dan ini sangat kaku. Kerangka luar hewan ini sangat kuat. Dan masing-masing kaki kecil ini mencengkeram kamu. Dan ia mencoba menarik dirinya ke bawah sehingga taringnya menggigit. Nah, taring-taring ini sebenarnya disebut maxilliped dan kaki yang dimodifikasi. Dia hampir menggigitku. Ya ampun. Dia hampir saja menggigitku. Hampir saja. Oke, peganganku tidak sekuat yang aku kira. Aku benar-benar bisa melihat racun keluar dari rahangnya. Wow, lihat ini. Sekarang pegangannya lumayan. Dia hampir saja mampu melilitkan tubuhnya sepenuhnya dan menggigit lebih cepat dari yang kami perkirakan. Wah, ini sangat mengintimidasi. Oke, bukan hewan yang mudah dipegang karena ia sangat-sangat kuat. Sangat kuat. Oke guys, aku akan menaruhnya kembali ke dalam wadah plastik ini. Lalu aku akan menenangkan diri sebentar. Lalu baru kita akan lanjut. Siap? Pelan-pelan. Dan ini dia. Bagus. Hampir saja tidak lolos. Oke guys, aku mau ngobrol bentar di sini. Seperti yang kita tahu, aku telah digigit berkali-kali, beberapa tidak berbisa, beberapa berbisa, dan banyak sengatan. Dan kelabang gurun raksasa adalah satu-satunya hewan yang selalu aku pikirkan. Kalian tahu kenapa? Karena aku nggak mau digigit oleh makhluk itu. Tapi, aku punya kesempatan untuk melakukannya. Dan... kurasa aku cuma penasaran, tapi aku juga akan melakukannya karena sains. Dan sebagian dari diriku melakukannya untuk mencari tahu seberapa sakit gigitan ini sebenarnya. Menurut sumber yang berbeda, gigitan ini lebih sakit daripada ular derik, tapi tidak sesakit gigitan monster gila yang pernah menggigitku. Dan sebagian orang mengatakan gigitan ini tidak lebih sakit daripada sengatan lebah madu. Jadi, ini semua tentang bagaimana tubuhku bereaksi terhadap racunnya. Apakah racunnya akan menyerang sel darah merahku dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi gigitannya melubangi tanganku, bisa jadi hanya menyebabkan pembekakan dan rasa sakit di tempat tertentu. Tapi aku sudah naik tingkat di rasa sakit akibat sengatan serangga. Dan untuk episode gigitan, ini mungkin jadi yang terakhir. Waduh, ini menjadi kenyataan ya. Wow, ini dia kelabang gurun raksasa. Dan aku akan digigitnya. Baiklah, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengeluarkannya dari wadah plastik ini. Dan untuk melakukan itu, aku akan masuk dan menahannya. Siap? Siap. Itu menakutkan. Itu komitmennya. Oke, aku pegang dulu. Aduh bro, kakinya ini sangat-sangat sakit. Lihat taringnya itu. Ya ampun. Oke. Nah, seperti biasa, aku punya pena epinefrin. Aku bilang supaya ini dicatat. Dan ini juga telepon satelit darurat. Selalu penting, tapi tidak pernah dipakai. Semoga ini bukan yang pertama kali kita akan pakai ini. Kamera 3 siap? GoPro juga sudah siap. Oke. Ini dia, siap? Aku Kyrie Peterson. Dan aku akan digigit oleh kelabang gurun raksasa. Ini dia. 1 2 3. Oh ya ampun, di sana di bekas taring kecil itu. Oh iya. Ambil itu. Langsung terasa terbakar. Oh, ini rasanya lebih buruk daripada semut peluru. Seberapa tajam taringnya? Tunggu sebentar. Oh ya ampun.
Aku lihat bekasnya. 2 gigitan. Kamu lihat tadi, gigitannya seperti menggulung kulit lalu melepaskannya dan menggigit untuk kedua kalinya. Waduh. Aku bisa melihat darahmu muncul. Tetap bicara padaku. Oke. Aku harus tahu apakah ini parah atau tidak. Kamu harus tetap berbicara padaku. Sakitnya berbeda dari semua sengatan yang pernah aku terima. Rasanya seperti terbakar. Sangat-sangat terbakar. Maaf, aku tidak bisa berkata-kata sekarang. Aku butuh air, aku butuh air. Jelaskan di mana rasa sakitnya. Apakah cuma di... Rasanya naik ke lenganku. Rasanya naik ke lenganku seperti racun monster gila. Lihat bekas lukanya. Bro, kita kayaknya butuh penyedot racun. Ini... Stop kameranya, stop kameranya. Kita harus sedot racunnya. Kita harus sedot racunnya. Aku serius, aku serius. Stop kameranya, stop kameranya. Aku stop merekam. Aku stop. Mario, ini. Tolong nyalakan telepon satelitnya. Aku akan mengambil penghisap racun. Ya ampun guys, oke. Tourniquet atau tidak? Ya, gunakan, berikan padaku. Aku hanya ingin... Wah, aku kayaknya mau muntah. Oke. Ya ampun, ini sangat-sangat buruk. Oke Mario, kamu tetap merekam ya. Kita juga punya GoPro. Ini menyebar kan? Iya, ini menyebar. Nah, kita belum pernah menggunakan alat penghisap racun sebelumnya di episode manapun. Dan rasanya sangat sakit sekarang dan terisolasi di sekitar sini. Ketika digigit monster gila tidak dapat memakai penyedot racun. Kita akan coba lihat apakah ini bisa menyedot sebagian racun dari lenganku. Rasanya sangat sakit dan aku hampir saja menangis. Kita stop merekam dan aku coba menyedotnya. Semoga tidak masuk lagi. Ya, kamu benar-benar dapat melihat racun merembes keluar dari tepi tanganku di sana. Nah, ketika kelabang menyerang mangsanya. Ya, aku merasa ini membengkak parah. Oke, jadi ini ada 2 sisi. Ada sisi 1, sisi 2. Kamu tahu? Tidak. Yang di depan adalah yang pertama. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menggigit lagi. Sebenarnya kamu bisa melihat tanda hitam di sana. Aku pikir titik kedua itu punya lebih banyak racun. Iya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah memborgolnya. Bisa ngambil semua. Mungkin bisa dapat semuanya. Mario, kamu punya peluang bagus untuk itu. Oke. Oh, ya ampun, ini malah jadi lebih sakit. Tunggu saja efeknya. Ya ampun, ini gila. Kamu benar-benar bisa melihat racun keluar dari lubangnya. Kamu lihat itu? Coba di zoom sedikit. Kamu harus beritahu kami jika kamu merasa kita harus keluar dari sini. Kami akan membantumu keluar dari sini. Oke. Seperti gigitan monster gila, rasa sakitnya datang silih berganti. Aku sudah berada di titik terendah dalam rasa sakit ini. Rasa sakitnya terus menerus. Oke, kita lepas ini. Kamu sekarang harus melepasnya. Oke, dibuka. Aku taruh kamera dulu, tunggu. Ini dia, kamu siap? Iya. Oke, aku melepaskannya. Oke, diperbesar gambarnya. Kamu benar-benar bisa melihat racun. Ya ampun, kamu bisa melihat kerusakan di lenganku. Kamu lihat hitam dan birunya luka ini. Ini tidak separah gigitan monster gila.
Dalam artian monster gila itu mengiris ibu jariku dan melukaiku. Tapi ini benar-benar mengalahkan sengatan serangga apapun yang pernah aku alami. Semuanya. Ini membuat sengatan semut peluru terasa seperti sengatan lebah. Ini membuat sengatan 30 lebah di wajah terasa seperti memakai face moisturizer di muka. Ini adalah rasa sakit yang paling hebat yang pernah aku alami sejak monster gila. Dan di saat ini aku menyesal telah digigit oleh kelabang gurun raksasa. Aku memakai tourniquet ini hanya saja dipasang dengan ringan. Ini tak boleh terlalu kencang karena jika kamu melakukannya, yang kamu lakukan hanyalah memaksa jantung kamu berdetak lebih cepat dan racun itu terpompa ke seluruh tubuhmu lebih cepat. Sekarang aku akan bersihkan dan pasang ekstraktor kedua kalinya. Sakitnya tertusuk? Oh, tidak. Ini rasanya seperti terbakar. Ini seperti seseorang mengambil besi panas dan menusukkannya di bawah lenganku. Lenganku lumpuh sekarang, aku tidak bisa menggerakkan tanganku sama sekali. Sekarang lenganku bengkak dan tegang. Sekarang kita lakukan ekstraksi kedua. Siap? Ya, rasanya seperti sakit sekali ini. 1, 2, 3. Pengekstrak racun ini memberikan begitu banyak nyeri terisolasi tepat di areanya. Apa rasanya mereda? Nah, sekarang racun dari kelabang gurun raksasa memiliki campuran potensi. Dan campuran itu disebut sitolisis. Dan sekarang yang terjadi adalah racunnya menyerang sel darah merahku dan menghancurkannya. Dan itulah nyeri yang kurasakan sekarang ini. Dan percaya kalau aku bilang, ini sungguh luar biasa intensnya. Wow. Ayo kita coba penyedot racunnya. Oke, aku harus putar ini dan membukanya kan? Oke, siap? Iya, tak ada jalan lain. Oke. Oh. Iya, kau bisa lihat jelas ada sisa racun keluar dari sana. Oke. Biar aku potret dengan GoPro. Wah, itu racun yang banyak sekali sebenarnya. bro, sakit sekali. Ini sama parahnya dengan yang kubayangkan. Ya ampun. Wah. Kita lepas saja tourniquetnya. Iya, lepas. Siap? Iya. Tuh agak. Halo guys. Bro, pertama kalinya kita pakai ekstraktor racun. Racun tampaknya sudah berhenti. Di tempat kita memasang tourniquet, pertanda bagus. Dan aku yakin penyedot racunnya juga bekerja. Saat ini yang ingin kulakukan hanyalah keluar dari terik matahari gurun dan masuk ke lingkungan ber-AC. Guys, yang bisa kubilang adalah jika kamu pernah bertemu salah satu Myriapoda ini di alam liar, kagumi saja dari jarak yang aman. Jangan mencoba menangkap dan memegangnya karena percayalah rasa sakitnya benar-benar luar biasa hebat. Sangat-sangat hebat. Kamu tidak ingin digigit hewan ini pokoknya. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jika kamu pernah bertemu dengan kelabang gurun raksasa di alam liar, penting untuk diingat bahwa hewan ini berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari manusia. Dan interaksi, apalagi gigitan, sangatlah jarang. Seiring berjalannya waktu, lenganku terus berdenyut. Dan bagian terburuknya adalah dengan setiap gelombang yang menerjang tubuhku, rasa sakitnya semakin kuat. Beberapa jam setelah kejadian itu, akhirnya aku pun menyerah dan meminta perawatan medis untuk gigitan itu. Ini pertama kalinya pikiran dan tubuhku tidak mampu menahan rasa sakit akibat gigitan atau sengatan. Ini benar-benar seburuk itu. Oke guys, ini sudah 30 jam sejak aku digigit kelabang gurun raksasa. Sekarang setelah kamu melihatku begini, semoga kamu benar-benar akan mengambil sebuah pesan dari sini. Cukup mengaguminya dari jarak yang aman. Aku tidak ingin melihat foto di Instagram, Facebook, atau Snapchat tentang seseorang yang memegang salah satu Myriapoda ini, guys.
Aku kuat, oke? Kita semua tahu. Toleransi sakitku tinggi. Tapi yang ini membuatku benar-benar kewalahan. Ini paling sakit dari yang pernah ku alami. Kamu bisa lihat dari wajahku. Aku capek sekali. Aku belum tidur dari 36 jam yang lalu. Karena rasa sakitnya tidak berhenti. Itu adalah bagian yang paling menakutkan ketika rasa sakit itu menjalar ke lenganku hingga ke bahuku. Aku tidak bisa menghentikannya dan rasa sakitnya semakin parah. Selama channel Brave Wilderness berdiri, aku tidak pernah sekalipun pergi ke dokter setelah digigit atau disengat. Tapi kelabang gurun raksasa membuatku harus dirawat di ruang gawat darurat. Pada akhirnya, apakah menghadapi rasa takut digigit oleh makhluk mengerikan ini sepadan? Ya, awalnya saat aku berguling-guling di tanah karena kesakitan yang amat sangat, aku akan bilang tidak. Tetapi, sekarang rasa sakitnya sudah hilang. Dan yang tersisa hanyalah kenangan buruk. Sekarang aku harus mengatakan bahwa iya, ini sepadan. Karena bersama-sama, kita belajar tentang kelabang gurun raksasa dan yang terpenting, kita tahu seberapa buruk gigitannya. Jika kamu cukup malang untuk digigit oleh salah satu hewan ini, segera cari perawatan medis. Sedangkan bagiku, aku yakin beberapa dari kamu masih menganggap aku benar-benar gila. Setidaknya sekarang aku bisa bilang bahwa dulunya rasa takutku akan kelabang kini telah berkembang jadi ketertarikan dan rasa hormat yang baru terhadap salah satu makhluk yang menyeramkan di planet ini.